Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan akan mengajukan kasasi terhadap vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan sekaligus anak mantan anggota DPR Ronald Tanur. Kejaksaan menilai pertimbangan hakim tidak masuk akal. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan kecewa terhadap putusan tersebut yang juga menimbulkan reaksi keras di tengah publik. Sebelumnya, jaksa menuntut Ronald Tanur hukuman 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Yang menyatakan bahwa korban kematiannya karena ada luka di sana. Nah, sehingga jika misalnya hakim hanya melihat dari sisi bahwa tidak ada saksi yang langsung melihat atau karena pengaruh alkohol, saya kira ini kurang tepat. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara logika hukumnya dan fakta-fakta yang ada, bahwa pada saat kejadian ini kan antara korban dengan terdakwa itu berada pada waktu dan ruang yang sama. Kemudian ada fakta yang menyatakan percekcokan antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku melakukan penamparan, ya, atau pemukulan terhadap korban. Nah, termasuk yang ditunjukkan oleh CCTV dan visum itu, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat fakta-fakta ini, seharusnya hakim melihat ini harus lebih komprehensif. Sebelumnya, Ronald Tanur dituntut menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia di sebuah tempat karaoke di Surabaya Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya korban dengan botol minuman keras, lalu melindas tubuh korban dengan mobil. Kasus ini sempat menarik perhatian publik, terlebih Ronald Tanur merupakan anak dari mantan anggota DPR Edward Tanur. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik membebaskan Ronald Tanur dengan pertimbangan Dini meninggal bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol.